So, lagi-lagi kita melihat area yang sempat kita tunggu-tunggu ternyata langsung ditebus. Ini kaitannya dengan pergerakan harga yang memang bisa dibilang dalam 2 hari terakhir cenderung sideways, lalu kemudian tiba-tiba bergerak naik. Sementara sebaliknya, di sisi saham dia justru mengalami penurunan. Kira-kira faktor apa saja yang mengalami atau mendorong pergerakan tersebut? Ini dia ulasannya. So, lagi-lagi saya tampilkan di sini adalah faktor penggerak market terlebih dulu. Kita melihat ada 3 poin utama di sini yang mungkin akan menjadi alasan di balik pergerakan market sejauh ini, baik itu untuk risk aset seperti pasar saham dan juga kemungkinan dari komoditi emas. Oke, yang pertama adalah pasar obligasi. Seperti kita ketahui kemarin di hari Senin kita sempat lihat pasar obligasi anjlok atau turun setelah Moody's mendowngrade peringkat kredit Amerika ya kurang lebih di hari Jumat yang lalu ya. Jadi kita lihat ada gap yang tercipta di pasar saham, gap down di hari Senin, kemudian gap yang terjadi di pasar komoditi emas, itulah gap A. Nah, satu sisi ini ternyata sempat katakanlah cooling down atau lebih tepatnya mungkin reda setelah Gedung Putih mengatakan bahwa Amerika masih tetap menjadi tujuan utama investasi karena ya cukup aman. Sehingga akhirnya pasar obligasi kembali menguat atau mengalami kenaikan. Tapi ternyata tidak bertahan lama. Karena setelah itu ternyata terjadi penurunan kembali dan itu pula yang membuat kenapa US dollarnya mengalami penurunan. Jadi kembali lagi teman-teman, kalau kita bicara tentang pasar obligasi ini, yang kita tahu adalah pasar obligasi kalau misalkan ini terkait dengan tingkat utang atau ya surat utang negara Amerika, maka itu adalah area yang paling aman untuk berinvestasi sehingga disebut atau dikenal sebagai safe haven yang paling utama. Nah, berhubung obligasi ini mengalami penurunan, maka safe havennya larinya adalah ke emas dan juga ke Japanese yen. Itu pula yang membuat kenapa kita melihat yen menguat terhadap US dollar dan emas mengalami kenaikan signifikan, lanjutkan kenaikan tembus di level 3.300. Nah, ini menjadi penyebab utama. Sementara penyebab lainnya di pagi hari kita sudah sempat dengar juga terkait dengan geopolitik. Ini kaitannya sebetulnya bukan cerita baru, melainkan cerita lama sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu. Kalau Anda ingat, sebetulnya waktu Trump mengatakan bahwa dia akan menekan Iran terkait dengan kesepakatan nuklir, lalu kemudian mengancam dengan sanksi, kemudian di situ pula saat Trump bertemu dengan Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, Netanyahu mengatakan bahwa dia siap membantu Amerika termasuk menekan Iran kalau ternyata kaitannya dengan ketidaksepakatan atau ya katakanlah gagal untuk meraih kesepakatan. Nah, itulah yang terjadi tadi pagi. Tiba-tiba di sisi Asia saat pembukaan Iran terancam. Ya, lebih tepatnya Israel mengancam akan menyerang fasilitas nuklir Iran. Salah satu poin disitulah yang membuat kenapa emas naik lebih cepat. Walaupun alasan utamanya adalah pasar obligasi tadi. Kemudian yang ketiga adalah masalah ketidakpastian tarif. Kali ini kita bicara tentang kemungkinan-kemungkinan yang terburuk terkait dengan pertemuan antara Amerika dengan Jepang yang akan dirilis atau kurang lebih akan dilakukan dari Jumat. Kemudian juga ketidakpastian terkait dengan nasib kesepakatan yang sudah digubris ataupun sudah dilakukan antara Amerika dan China yang memang terancam gara-gara kebijakan ekspor chip dari China. Nah, satu sisi ketidakpastian tarif ini juga kaitannya dengan beberapa agenda berikutnya yang mungkin bisa mengancam, termasuk menurut para pejabat Fed, ini adalah ancaman terkait dengan potensi pertumbuhan ekonomi yang relatif melambat. Oke, kita kupas satu persatu. Kaitannya dengan pasar obligasi, ternyata ini di balik peristiwa ini, urutannya yang pertama adalah karena ada agenda di mana Trump menginginkan untuk RUU pemangkasan pajak ini dipercepat. Nah, masalahnya adalah di dalam internal Partai Republik sendiri terjadi perpecahan pandangan di mana sebagian menginginkan atau mengutamakan pemotongan yang lebih cepat dibandingkan atau bahkan lebih tajam pada program-program federal untuk mengimbangi biaya yang bisa dibilang dikeluarkan oleh pemerintah untuk saat ini. Nah, sementara di sisi lain, bagi beberapa anggota yang lebih penting adalah terkait dengan keringanan pajak yang lebih besar karena mereka juga harus memenuhi ya syarat utama mereka waktu menjanjikan dalam kampanye-kampanye sebelumnya. Jadi saya rasa ini perpecahan yang bisa dibilang drama politik lagi ya. Dan itulah yang menimbulkan ketidakpastian. Ketidakpastian itulah yang menimbulkan kekhawatiran sehingga akhirnya ketidakstabilan ekonomi. Oleh sebab itu dolar mengalami pelemahan dan juga kaitannya dengan ya kalau kita bicara tentang kemungkinan dilihat dari tingkat utang. Tingkat utang Amerika untuk saat ini kurang lebih ada 36 triliun US dollar dan sepertinya akan semakin nyata, semakin dekat dengan deadline. Lalu kemudian kalau kaitannya dengan ya diskon ataupun pemotongan pajak, sebetulnya ini akan menjadikan pertanyaan. Kira-kira kalau misalkan pajak dipotong sebesar itu, apakah Amerika memiliki daya untuk mengumpulkan dana untuk membayar
utang yang akan segera jatuh tempo. Nah, ini yang justru menjadikan kekhawatiran terbaru terkait dengan deadline tingkat utang. Sehingga akhirnya pasar obligasi Amerika itu kecenderungan turun dikarenakan masalah kepercayaan terhadap investasi di Amerika. Singkatnya mungkin ini berkurangnya kepercayaan ataupun trust terhadap Amerika atau terhadap kondisi ekonomi Amerika. Apalagi kalau misalkan ternyata sampai mengalami gagal bayar. Ya, saya rasa ini kita bicara tentang drama politik yang selalu terjadi di setiap periode presiden manapun. Jadi bukan hanya di Donald Trump, tapi juga saat di era Biden ataupun di era Obama. Nah, berarti kalau begitu ketidakpastian, lagi-lagi ketidakpastian politik di dalam negeri Amerika sendiri itu juga akan menjadi gonjang-ganjing yang sangat serius sehingga akhirnya menekan kepada obligasi pemerintah Amerika. Alhasil, seperti Anda lihat, safe haven larinya ke emas dan sampai saat ini dia bergerak naik ke 3320. Oke, yang kedua adalah kaitannya dengan Iran yang ternyata diancam oleh Israel. Kalau memang ternyata tidak tercapai kesepakatan yang diinginkan oleh Amerika, maka Amerika siap-siap memberi sanksi, sementara di sisi lain, Benjamin Netanyahu menjanjikan akan membantu Amerika. Nah, saya teringat dengan apa yang dikatakan ini, sebetulnya kalau dikaitkan dengan serangan yang dimaksud, fasilitas nuklir Iran, sebetulnya Trump tidak mengizinkan. Tapi juga secara tidak langsung dia tidak melarang. Jadi ini agak bisa dibilang open untuk masalah dibantu oleh Israel, di mana mereka bertindak untuk membantu atau dengan alasan membantu Amerika menekan Iran. Jadi kita tinggal tunggu ke depan apakah akan terjadi kesepakatan apa tidak. Sementara untuk mengingatkan kembali, minggu lalu sebetulnya Iran itu sudah memberikan peringatan ataupun kode bahwa mereka siap untuk menghapus ataupun menghentikan proyek mereka terkait dengan nuklir dan termasuk pengayaan uranium kalau misalkan semua sanksi itu dicabut oleh Amerika. Nah, masalahnya sampai detik ini saya belum mendapatkan kabar terbaru apakah sanksi tersebut disetujui untuk dicabut oleh Amerika atau tidak. Jadi mau tidak mau kita harus menunggu perintah berikutnya kaitannya dengan apakah Iran akan sepakat untuk menghentikan nuklir dan sanksi-sanksi dicabut. Kalau iya, harusnya semua akan selesai, tapi kalau tidak, ya yang bahaya adalah ancaman ini. Mungkin saja suatu waktu kita akan melihat ada ancaman yang serius dan akhirnya terjadi serangan. Tapi catatan gini teman-teman, walaupun ini kembali mendorong kepada safe haven, tapi ini bukan yang utama. Menurut saya yang utama adalah yang tadi poin pertama, kaitannya dengan pasar obligasi pemerintah Amerika yang relatif mengalami penurunan. Sehingga kita melihat dolar itu berpotensi mengalami penurunan. Nah, arus keluar dana ataupun arus keluar katakanlah dana yang keluar dari Amerika itu kecenderungannya akan relatif meningkat sehingga akhirnya kita melihat pelemahan dari sisi US dollar ataupun bahkan pasar saham Amerika. Sementara terkait dengan geopolitik ini, bagi saya selama tidak ada terjadinya aksi serangan yang dikatakan oleh Israel, maka kemungkinan dampak ini masih sekedar ancaman dan kemungkinan akan diabaikan. Dengan kata lain, nasibnya ataupun dampaknya relatif terbatas untuk sementara waktu ini. Sampai nanti kita akan dapatkan upgrade berikutnya, apakah Amerika akan segera meng-ACC ataupun mengiyakan persyaratan ataupun permintaan dari Iran tersebut apa tidak. Nah, masalah ketidakpastian tarif juga disoroti oleh para pejabat Fed, dan yang saya soroti di sini adalah pernyataan dari Raphael Bostic, Presiden Fed Atlanta. Kemarin kita sudah sempat dengarkan dia, sekarang ini juga dia kembali mengatakan terkait dengan ketidakpastian. Penekanannya adalah masalah ketidakpastian tarif, teman-teman. Jadi posisinya masih terkait dengan ketidakpastian ini, karena tarif juga tidak diketahui apakah atau bagaimanakah atau seberapa besarkah dampaknya terhadap inflasi ataupun bahkan bisnis. Tapi sejauh ini, semakin banyak bisnis yang melaporkan bahwa mereka tidak bisa lagi mentolerir atau bahkan menunda-nunda untuk merespon perubahan harga. Ini kaitannya kalau tarifnya diberlakukan, otomatis terjadi kenaikan harga. Nah, ini yang memungkinkan nantinya inflasi akan terdorong. Tapi seberapa besar itu akan berpengaruh pada inflasi tidak diketahui. Itulah sebabnya kenapa Fed masih tetap harus meyakinkan diri dan mengumpulkan lebih banyak data sebelum mereka memutuskan untuk mengubah kebijakan atau mungkin melanjutkan kebijakan. Ini kaitannya dengan dilematis antara mereka akan lebih soroti kepada masalah inflasinya atau masalah perlambatan aktivitas ekonominya. Jadi ini yang masih tetap bergelut di kalangan Federal Reserve. Oke, kalau begitu posisi yang terakhir kita lihat dari sini adalah data ekonomi. Ternyata data CPI Inggris dirilis dengan angka 3,5%. Wow, ini cukup menarik teman-teman. Setelah bulan lalu ada di 2,6% basis tahunan,
ekspektasinya 3,3%, ternyata terjadi kenaikan 3,5%. Apakah ini karena masalah tarif ya? Seharusnya sih tidak ya, karena tarif dari Amerika terhadap Inggris sudah sepakat hanya dikenakan 10%, dan juga jangan lupa kan ada semacam exemption ataupun pengecualian ya. Jadi artinya seharusnya ini tidak menggambarkan terkait dengan kebijakan tarif atau pengaruh dari kebijakan tarif. Kalau begitu inflasi ini apakah terjadi karena tingkat permintaan di domestik Inggris sudah mulai kenaikan? Bisa iya, bisa tidak. Artinya juga ada konsumsi yang relatif meningkat. Atau bisa saja yang kemarin sempat kita singgung, di mana saat mereka tahu bahwa tarif itu akan diberlakukan di per 9 Juli ke depan, maka mereka akan borong barang terlebih dulu karena untuk mengantisipasi kemungkinan kenaikan harga saat tarif berlaku. Jadi mau tidak mau, kebijakan itu yang mendorong kepada tingkat permintaan ataupun konsumsi domestiknya. Ya, saya rasa sudah jelas ya, konseling mengalami kenaikan karena kasusnya ini memperkecil peluang untuk penurunan suku bunga lebih lanjut dari BOE ke depan. Oke, kemudian nanti malam mungkin saya cuma lihat di sini ada crude oil inventory, di mana tadi malam versi API itu menunjukkan angka yang relatif lebih tinggi, sehingga menunjukkan bahwa konsumsinya berkurang. Kalau konsumsi berkurang, pasokan lebih melimpah, berarti harusnya terjadi turunan ataupun penurunan kepada harga minyak. Ya, walaupun kali ini dia naik, kenaikan seperti yang kita sebut tadi dikarenakan ada ancaman dari Israel terhadap Iran. Tapi kalau lihat basically fundamentalnya, harusnya kita akan kembali mengalami penurunan. Sehingga nanti malam, kalau misalkan ternyata versi EIA terkait dengan inventory minyak yang menunjukkan angka yang sama atau terjadi lonjakan kenaikan, maka kemungkinan kita akan lihat turunan ataupun penurunan kembali dari harga minyak. Tapi kalau tidak, anggaplah misalkan ternyata muncul di minus 1 juta, maka kita akan lihat itu sebagai potensi kenaikan untuk harga minyak. Nah, kira-kira apa dia akan naik atau turun? Itu yang bergantung nanti malam.